بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah wal harf ma dalla ala ma'na fi ghairihi wa ma'nahu wa minhu al-waw wa ta'ti atifatan فتفيد اشتراك المتعاطفين في في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفيد التعليل. اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة على الجارة ولها معاني منها الوجوب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taksim al-kalimah ada 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Ya. Isim itu imma dia menunjukkan umum, imma dia menunjukkan itlaq, imma dia menunjukkan khusus. Adapun kalau fi'il menunjukkan mutlak saja. Ya, bukan umum, kecuali kalau ada dalil. Baik. Sekarang kita menuju ke al-harf. Al-harf ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Harf adalah apa yang menunjukkan suatu makna fi ghairihi, di dalam selainnya. Maksudnya jika bergabung dengan kata yang lain. Jadi kita nggak bisa Assalamualaikum, Waalaikumsalam, fa artinya apa? Maka. Atau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wow, dan nggak bisa, kan? Nggak bisa. Harus ada apa gitu kan? Nah, jadi begitu. Itu harf, dia memang punya makna, tetapi makna tersebut tak akan ada faedahnya kalau tidak ada yang lainnya dari kata. Ya. Di antara harf ini berarti 4 contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini. Itu belum semuanya. Di antaranya saja minhu. Min di sini tab'id, ya, minhu min tab'idiyah. Yang pertama al-waw. Al-waw ta'ti 'atifatan. Waw itu datang sebagai huruf ataf. Huruf ataf itu berarti sebagai penyambung antara satu dengan yang lainnya, seperti dan kalau di Indonesia. Ya. Waw sebagai huruf ataf yaitu penyambung antara sebelum dan setelahnya. Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi. Maka tufid memberikan faedah apa? Menunjukkan makna apa? Ishtirakal muta'atifaini fil hukmi. Ishtirak berserikatnya, bergabungnya. Muta'atifaini, dua isim yang diatofkan.
Maksud muta'atifaini ini apa? Muta'atifaini ini adalah yang sebelum waw dan setelah waw. Misalnya ra'aitu syamsa wal qamar. Misal ra'aitu syamsa wal qamar. Saya telah melihat matahari dan bulan. Baik. Matahari juga bulan, matahari, bulan, dua-duanya adalah muta'atifan. Dua yang mengapit waw ini. Ya. Nah, dua-duanya berserikat dalam hukum. Paham enggak? Nah, kalau misalnya Anda bilang ra'aitu syamsa wal qamar, syams dan qamar itu berserikat dalam satu hukum. Yaitu hukum apa? Hukum sebagai maf'ulun bih. Objek yang dilihat. Kalau Anda bilang Hariri dan Habibi saling mencintai, fisabilillah, tambahin itu biar senang ya. Kalau cuma saling mencintai doang enak, gawat. Habibi dan Hariri saling mencintai di jalan Allah. Habibi juga, nama Habibi dan juga nama Hariri, dua-duanya namanya muta'atifan dan kedua-duanya hukumnya sama. Habibi dan Hariri berarti di sini mubtada dua-duanya. Gitu. Udah paham di sini? Itu waw ya. Tufiru ishtirak al-muta'atifain, yaitu berserikatnya, samanya dua yang diatofkan ini, dua hal yang muta'atifan dalam hukum. Kalau Habibi atau Hariri dan Habibi, kalau Hariri adalah marfu', maka Habibi pasti marfu'. Kalau Hariri majrur, maka Habibi juga pasti majrur. Kalau Habibi mansub, maka Hariri juga, dan seterusnya. Gitu ya. Wala taqtadi at-tartib, dan tidak berkonsekuensi penertiban. Iya, ketika disebutkan dan, itu beda dengan kemudian atau maka atau setelah itu, ya kan? Iya. Misalnya kalau orang berkata masya Allah wa syi'ta, syirik bukan? Syirik. Iya. Selama itu hanya sekadar lafal, itu syirik kecil. Tapi kalau sampai keyakinan, syirik besar. Nah, masya Allah wa syi'ta ini kalimat yang tidak boleh kita ucapkan. Kenapa? Betapa kehendaknya Allah, dan kamu berarti berserikat dalam satu hukum, nggak boleh gitu kan? Karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', nggak bisa sama dengan manusia, nggak boleh disamakan dalam hal ini. Nah, dalam hal lainnya juga. Taib, masya Allah wa syi'ta. Nah, yang sahih mana? Masya Allahu thumma syi'ta. Masya Allah thumma syi'ta. Nah, thumma juga untuk mengatafkan, tapi ada perbedaan apa? Taqtadi at-tartib, yaitu adanya penertiban, pengurutan. Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Kan beda. Berarti yang pertama ini derajat yang lebih tinggi, yaitu lebih awal, gitu ya. Anda contoh misalnya pada pagi hari Pak Sumitro datang, kemudian Hariri. Nah, atau pada pagi hari datanglah Pak Sumitro, kemudian Hariri. Ini berarti atof, kemudian ada kemudiannya, dan sehingga ini ada konsekuensi tartib, yaitu pengurutan, tidak sama. Nah, kemudian kalau misalnya pada pagi hari datanglah Pak Sumitro dan Hariri, nah itu enggak berkonsekuensi pengurutan, enggak, gitu ya. Taib, wala taqtadi at-tartib itu yang waw, tidak menunjukkan, tidak berkonsekuensi, dipahami sebagai tartib. Wala tunafihi illa bidalilin, di sini artinya dan tidak juga menafikan makna berurutan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkannya. Maksudnya gimana nih? Ketika bilang pada pagi hari datanglah Pak Sumitro dan Hariri, itu tidak menafikan adanya yang datang lebih dulu, ya enggak? Iya. Misal Pak Sumitro mungkin aja datang dari awal. Jadi kita tidak bilang, oh tadi ada kalimatnya, pada pagi hari datanglah Pak Sumitro dan Hariri. Oh berarti nggak mungkin mereka pasti datang bareng, nggak mungkin mereka datang berpisah. Oh nggak juga, nggak bisa bilang gitu. Mungkin saja Pak Sumitro lebih dulu. Jadi kita nggak boleh langsung menjustis ya,
bahwasanya ini tidak ada indikasi tartibnya. Bisa aja ada. Untuk yang waw ataf. Paham antum? Hah? Antum kenapa ngeliatin ana dari tadi? Bidalil. Kecuali dengan dalil baru boleh. Baru boleh. Dalilnya bisa dalil kalimat atau dalil yang lainnya. Dalil kelihatan musyahad his bisa. Misalnya ana mau hari ini lagi nongkrong berdua. Nongkrong bukan secara hakikatnya, maksudnya lagi duduk-duduk gitu kan. Kemudian kita lihat tukang sayur roti dan tukang tahu berjalan bersamaan. Kita tadaburi dulu. Nah, harusnya sari roti ini ngasih kita fee harusnya. Karena iklannya banyak nih, sampai ada yang komentar, kok kajian usul fikih ada promosi sari rotinya. Beneran ada yang komentar gitu di YouTube. Memang gini tadi gimana? Ana hari lagi ngobrol, lagi hangout di depan musola, masya Allah. Biasa orang di mall ya hangout di depan musola, orang soleh, ya, masya Allah. Nah, di sini Anda lihat saat tadi siapa orangnya? Pak, tukang sari roti dan tukang tahu. Nanti akan ada tukang tahu nanti. Tukang sari roti, Anda bilang ke Hariri, lihat tuh, tukang sari roti dan tukang tahu berjalan beriringan. Ya. Nah, lafal beriringan itu menunjukkan mereka tidak ada yang lebih dulu, ya kan? Nah, ini berarti beriringan ini dalil untuk menafikan ketiadaan tartib dalam waw tadi. Paham dalam dan tadinya. Ada yang belum paham yang masalah ini? Contoh lain, kita lagi di majelis ini. Kemudian yang belum datang siapa hari ini? Yang belum datang? Ahmad, Mas Ari dan Mas Ari izin. Oh, Pak Rahmat izin ya. Mas Ari, misalnya tiba-tiba mereka berubah pikiran. Pak Rahmat kan karena tadi hujan, Mas Ari kerja ya. Tiba-tiba mereka berubah pikiran. Pak Rahmat tetap mau mandi hujan, gak apa-apa, yang penting ilmu. Mas Ari karena demi ilmu dia siap untuk bolos ya. Misal, jangan bolos lah, izin sama direkturnya, sama ininya, tanggung jawabnya. Nah, mereka kemudian tiba-tiba kita lihat berjalan berdua langsung bareng gitu, nggak ada yang mendahului, pas bareng, walaupun badannya beda tapi bareng, bareng gitu. Nah, kita bilang, oh itu dia, lihat tuh dia, Mas Ari dan Pak Rahmat datang bareng, datang berdua sama-sama. Ini berarti tidak ada tartib di situ. Berarti kita bilang bareng-bareng itu dalil untuk menafikan adanya tartib dalam kalimat itu. Iya, tapi kalau misalnya secara mutlak ngomong, tadi tukang sari roti sama tukang tahu datang ke rumah. Itu apakah kalimat tersebut dengan sendirinya secara telanjang itu menunjukkan bahwasanya tidak ada tartib sama sekali? Oh, belum tentu. Bisa jadi tukang sari roti lebih dulu datang. Iya, jadi nggak menafikan kecuali kalau ada indikasi dan dalilnya. Baik, paham di sini? Apa udah datang? Tukang sayur ini, beda lagi. Tukang sayur nanti kita kasih contoh ya, tukang sayur. Kalau yang kayak gini kita nggak enak minta komisi, karena dia juga kesulitan. Kalau yang sayur roti kan besar perusahaannya. Taib, yang kedua, suaranya kesian suaranya. Manual. Hah? Manual. Bukan masalah, enggak, nadanya itu nada yang kesian. Taib, yang kedua alfa. Nah, huruf fa di sini. Wa ta'ti 'atifatan, datang sebagai 'atifah. Yaitu konektor antara dua lafal. Fatufidu ishtirakal muta'atifaini fil hukmi ma'a tartibi wa ta'qibi wa ta'ti. Ya, itu pertama dulu. Jadi fa yang pertama bisa datang sebagai 'atifah sebagaimana waw tadi, yaitu mengkoneksikan antara yang awal dengan yang kedua setelah waw, setelah fa. Jadi fa itu huruf ataf, tufidu ishtirakal muta'atifain. Tufidu memberikan faedah ishtirak berserikatnya muta'atifain, dua hal tersebut dalam hukum. Ya, jadi sama dengan waw dari segi ini. Sama-sama dengan waw, yaitu dua-duanya sederajat dalam hukum.
yaitu hukum i'rabnya dan hukum lainnya. Ma'at tartibi wa ta'qib. Tapi juga ada perbedaan. Adanya tartib dan adanya ta'qib. Tartib itu udah tahu, tartib urutan. Ya, bahwasanya ini lebih dulu daripada yang setelahnya, gitu kan? Adapun ta'qib itu adalah diperbuat atau terjadinya segera setelah yang pertama. Itu ta'qib. Paham enggak? Jadi fa di sini ya ada faedahnya. Faedahnya untuk mentartib, mengurutkan, dan ta'qib, menunjukkan segeranya terjadinya yang kedua setelah yang pertama. Paham enggak? Contohnya gimana? Silakan, ada yang mau kasih contoh silakan. Siapa yang mau kasih contoh? Enggak ada yang mau kasih contoh? Ya udah kita lanjutin. Hah? Ada yang mau kasih contoh enggak? Saya melihat awan mendung, maka turunlah hujan. Maka turunlah hujan dengan fa. Baik. Maka di sini ataf kan? Mendung apa air apa namanya? Awan mendung itu terjadi. Kemudian hujan terjadi. Dua muta'atifain ini digabungkan, ada tengahnya adalah fa. Nah, yang setelah fa itu terjadi setelah yang pertama, dan terjadinya itu langsung. Tapi tidak bareng. Terjadi setelah ini, setelah awan mendung. Tapi ini terjadi langsung setelahnya. Gitu. Misalnya, jaa Pak Rahmat fa Mas Ari misalnya. Datang Pak Rahmat dan kemudian Mas Ari. Nah, Mas Ari di sini berarti datangnya segera langsung. Pak Rahmat baru nongol, tiba-tiba ada Mas Ari belakangnya. Ya kan? Nah, itu jaa Pak Rahmat fa Mas Ari, kemudian Mas Ari. Itu fa ya. Sudah paham enggak di sini? Itu satu. Fa maksudnya dia bisa, fa itu bisa sebagai atifah yang pertama. Yang kedua, wa ta'ti sababiyatan. Bisa juga sebagai sababiyah. Apa arti sababiyah? Penyebab. Baik, ahsan tuh. Sababiyah artinya penyebab. Fatufidu ta'lil. Maka kemudian memberikan faedah apa? Ta'lil, yaitu penyebutan sebab, illat. Iya. Penyebutan illat, sebab. Contohnya apa? Tetapi tadi yang ta'qib tadi, jaa Mas Pak Rahmat fa Umar, fa siapa tadi? Pak Mas Ari, itu enggak harus langsung datang setelahnya. Maksudnya tepat di belakangnya pas kayak jin korin gitu, enggak. Tapi mungkin baru berapa langkah datang ya. Bisa gitu ya. Baik. Kemudian ada juga sababiyah. Sababiyah di surat Al-Hujurat contohnya, misalnya di sini enggak ada, tapi di surat Al-Hujurat ada lafal ayat fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di surat Tabayyun kita. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ya kan? Idza ja'akum fasiqun, in ja'akum fasiqun. Fasik di sini enggak ada alif lam. Nakirah. Dia mutlak. Ingat mutlak apa? Satu orang saja, satu aja gitu kan. Yang penting satu datang, siapapun fasik itu yang penting fasik, dia datang. Binabain, dengan suatu berita. Binabain, naba di sini isim bukan? Isim. Memberikan faedah umum atau mutlak atau khusus. Binabain di sini. Memberikan faedah umum, khusus atau mutlak, mana yang benar? Mutlak. Dia nakirah, kan? Mutlak berarti datang satu orang fasik manapun, yang penting satu. Satu toh udah cukup. Kemudian dengan suatu kabar, satu kabar doang. Satu kabar doang, enggak usah banyak kabar, satu kabar doang. Cukup satu kabar ini, hukumnya gimana? Fatabayyanu, maka tabayyunlah. Dan tabayyanu fi'il bukan? Fi'il menunjukkan umum atau mutlak?
mutlak. Ya sekali aja tabayun. Taib. Antusibu qauman bijahalatin. Nah, kemudian fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kalian enggak melakukan itu, maka kalian akan menyesal dengan apa yang kalian buat. Taib, menyesal ini ada sebabnya. Sebabnya apa? Tidak tabayun. Menyesal di sini sebabnya tidak tabayun. Ibarat kalau misalnya bahasa kita sederhana, kamu kalau datang kabar harus cek dan recheck. Kalau enggak cek dan recheck, maka kamu akan menyesal. Nah, maka di sini adalah untuk sababiyah, menunjukkan sebab. Kalau kamu enggak recheck, enggak cek, maka kamu akan menyesal. Maka di sini untuk menunjukkan sebab. Sebabnya di mana? Yang pertama. Akibatnya yang kedua. Contoh lain misalnya, Mas Ardi, antum kalau misalnya enggak belajar, maka antum akan menyesal. Maka di sini apakah menunjukkan tartib maksudnya atau menunjukkan atifah? Enggak. Dia bukan ataf, bukan untuk ataf. Dia untuk menunjukkan sababiyah. Maka di sini untuk sababiyah. Mana yang sebabnya? Sebabnya adalah pertama, tidak belajar. Nah, gitu ya. Paham? Baik, yang ketiga, al-lam al-jarrah. Lam yang menjarkan, jar. Lam jar, li gitu kan. Nah, walaha ma'anin minha at-ta'lil. At-ta'lil itu untuk apa? Tadi menunjukkan sebab. Baik. Yang kedua, at-tamlik untuk menunjukkan kepemilikan. Yang ketiga, al-ibahah untuk menunjukkan boleh. Masya Allah, kok gerahan ya? Apa karena kaos ana ini yang... Coba untuk ta'lil. Misalnya, uhibbu hariri li juhdihi. Li juhdihi. Saya, jangan saya dah. Mas Malik mencintai hariri li juhdihi. Fillah. Fisabilillah. Malik mencintai hariri li, dengan sebab, karena, ya kan? Karena rajinnya hariri. Li di sini karena rajinnya hariri. Berarti lam di sini untuk lam apa? Sababiyah atau ta'lil. Sababiyah atau ta'lil. Lebih tepatnya di sini ta'lil. Dah paham di situ? Contoh lain. Nakaha habibi zaujatahu, ya, li jamaliha, misal. Habibi menikahi istrinya li jamaliha. Lam di sini ta'lil. Kenapa dia nikahi istrinya? Ya karena cantiknya, karena indahnya gitu. Gitu. Contoh lain. Daraba Pak Abu Naura waladahu li nakalihi. Enggak, bukan nakal. Li boleh, li ekobi boleh. Pak Abu Naura memukul anaknya demi menghukumnya. Lam di sini lam at-ta'lil. Ya, baik. Udah paham di sini lam ta'lil? Nah. Contoh lain misalnya. Zahabtu atau azhabu ila al-masjid li ata'allam. Saya datang ke masjid li ata'allam, untuk belajar. Lam di sini untuk ta'lil. Nah, paham banget nih udah ya. Kemudian lam untuk tamlik. Contoh, antum punya buku 2, sama bukunya. Dari Pak Mubazir, ya kan nggak mungkin antum baca dua-duanya sekaligus karena sama, nggak mungkin. Ya udah, saya pengen ngasih ke Mas Hifzi, Zikri. Hadzal kitabu laka. Kitab ini buat kamu. Laka di sini lam apa? Ta'lil atau apa? Tamlik, kepemilikan. Ya. Contoh lain. Khalid pakai pulpen di kajian. Ternyata itu bukan pulpen dia. Nah, ternyata dia minjam tanpa ngomong. Itu pulpen milik Mas Sugi. Jika memang Mas Sugi punya pulpen. Nah, itu pulpen milik Mas Sugi tanpa ngomong. Kemudian hari ini tahu itu pulpen Mas Sugi.
hadzal qalamu laisa laka. Hadzal qalamu limasugi. Ya. Qalam ini laisa, bukan milik kamu. Jadi berarti di sini menafikan kepemilikan terhadap ini, ya kan? Jadi lam di sini lam kepemilikan. Walakin hadzal qalam limasugi. Ini qalam ini, tapi ini isbat, menetapkan punyanya Masugi. Berarti lam yang kedua ini juga lam tamlik. Nah. Kemudian Habib bilang, ana uhadziruka likai la tandam. Saya mentahdzir kamu ini supaya kamu enggak menyesal. Supaya di sini lam. Lam apa namanya? Ta'lil. Paham bedanya? Paham enggak antum? Antum ngeliatin muka ana doang, antum mah enggak ngeliatin apa yang tersirat dari kalimat-kalimat ana. Ayo. Tadi udah lam ta'lil dan lam tamlik. Yang ketiga lam ibahah. Lam ibahah contohnya. Misal ada hari ekstrakurikuler untuk tulabul ilm di madrasah. Mudirnya mudir itu apa? Kepala sekolah ya. Hari ekstrakurikuler Sabtu biasanya kan. Mudirnya bilang, "Litulabi an yahduru au yaghibu." Ya, litulabi an yahduru ila al-fasl au yaghibu fala ba'sa bihi. Enggak apa-apa. Apa artinya? Litulab, untuk para tulab. Mereka hadir ke kelas atau enggak hadir, yaitu litulab. Maksudnya litulab di sini boleh bagi tulab. Jadi lam di sini namanya lam al-ibahah, pembolehan. Boleh bagi tulab untuk hadir atau tidak. Itu contoh pertama. Contoh lainnya misalnya, Mas Haridi, ada yang belum kena, siapa yang antum, siapa namanya antum? Tamim. Misalnya Tamim Ad-Dari ya. Misalnya Tamim. Tamim sama Tamini saudaraan ya? Ya, sebelum kita ke contoh, kita kecengin dulu. Misalnya Tamim. Antum tertarik sama kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir ini, ya kan? Tertarik dengan warnanya. Antum meminta mana? Mas, boleh nggak buat ana? Ana bilang, baik. Laka an ta'khudahu. Ya ini nggak beneran ini. Oh beneran bayar. Laka an ta'khudahu. Bagimu untuk mengambilnya. Artinya apa sih bagimu? Boleh untukmu mengambilnya. Gitu kan? Laka an ta'khudahu. Untukmu untuk mengambilnya. Paham di sini lam, di sini berarti lam apa? Bukan lam kepemilikan, bukan. Lam al-ibahah, pembolehan. Taib. Kemudian misalnya Mas Zikri, kajian tentang setan, kujang-kujang. Terus saya bilang, taib. Laka antastarih. Laka antastarih artinya boleh buat kamu untuk istirahat. Iya kayak gitu. Ya. Paham di sini? Maksudnya untuk contoh penggunaan di hadis atau di ayat apa? Kalau lam yang pertama lam tadi ta'lil. Kalau ta'lil kan seperti surat Ar-Rum ayat 21 itu kan dia Taskunu ilaiha. Bisa. Yang di itu yang sebenarnya ini yang terakhir ini Yang terakhir ya, ibahah ya. Kalau lakum dinukum apa? Lana maluna Walakum a'malukum. itu dia Enggak, itu bukan ibahah. Itu kepemilikan. Lana, milik kami lah amalan kami. Enggak, itu bukan ibahah. Dengan lam. Enggak, kalau contohnya apa ya? Ini bisa artinya di surat Al-Baqarah, lakum ma fil ard.
bukan pemilikan. Hah? Bukan pemilikan. Enggak kita miliki, enggak. Apa yang di bumi enggak, bukan serta merta kita miliki, tapi diperbolehkan buat kita. Apa yang ya ayuhan nas, astagfirullahaladzim, di awal surat Al-Baqarah. Astagfirullah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Lam di sini bisa dimaknai pembolehan untuk kalian apa yang di atas muka bumi. Lakum ma fil ardi, ya, maksudnya milik kaum manusia, sahih. Allah Ta'ala menciptakan untuk manusia, benar, untuk maslahat manusia. Ini artinya apa? Diperbolehkan bagi manusia untuk memanfaatkannya, ibahah gitu. Lakum di sini bisa untuk dimaknai ibahah. Lakum ma fil ardi jami'a, ya kan? Ya. Itu bisa, insyaallah. Kalau ada contoh lainnya, nggak lupa lagi. Contoh lainnya selain itu apa ya? Besok aja. Besok antum nggak masuk besok. Ya kan? Besok antum kajian di Torik. Tapi kayak ini nggak ada dia, kita jawab aja. Tapi al-muhim udah tahu ibahah, ta'lil, tamlik dan ibahah. Tapi dah. Kemudian ala yang al-jarrah. Ala al-jarrah. Tapi tadi lam al-jarrah itu tidak semua sudah disebut makna dari lam. Masih ada lagi yang lainnya. Ala al-jarrah, ala yang menjarkan, di antara maknanya adalah untuk wujub. Contoh lain, alaikum bisunnati, ya. Alaikum bisunnati. Kemudian walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Contoh lain? Apa contoh lain untuk menunjukkan kewajiban? Puasa. Kutiba alaikumus siyam. Baik, ahsan. Tapi itu udah ada kata kutiba. Kutiba itu dengan sendirinya udah menunjukkan kewajiban sebenarnya. Tapi ahsan, bagus benar. Kutiba alaik. Kalau ala yang terakhirnya Karena kutiba alal ladzina min qablikum. Iya, sama. Dia sebenarnya karena ada kutibanya. Kataba itu bisa artinya faradha, mewajibkan, atau aujaba yujibu. Ada lagi contoh? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Enggak. Itu bukan itu. Itu fi'il ta'awunnya itu yang fi'il amarnya itu yang menunjukkan kewajiban. Ala ini hanyalah harf jar biasa. Enggak, bukan. Contoh di Sahih Bukhari ada. Kau sendiri. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum ma tutiqun." Yang wajib atas kalian, yang harus kalian lakukan adalah apa yang kalian mampu. Itu ketika ada perempuan yang diceritakan oleh Aisyah, ibadahnya luar biasa. Rasulullah SAW mengingkari, ya, kebangetan itu. Alaikum ma tutiqun. Atas kalian apa yang kalian mampu, itu yang wajib atas kalian. Contoh lain apa? Wajib ngapain, Pak? Ngerjain perempuan. Oh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Enggak, ini enggak. Ini bukan maksudnya kewajiban, bukan. Contoh gampang, contoh kok di kita nih, di contoh di kita nih. Alaikum bil hudu misalnya. Alaikum bil hudu. Atas kalian tenang. Atas kalian maksudnya wajib atas kalian. Maksudnya ada contoh ya? Enggak ada contoh. Pak Abu Nur? Hadis hakul muslim al muslim. Enggak, hakul muslim al muslim di sini ada hak di sini, lafal hak. Ada lafal hak. Ya kalau misalnya alal muslimi jawab salam misalnya. Alal muslimi bijawab salam bisa. Itu yang hadis, kalau contoh di sekeliling kita bisa lebih banyak insyaallah. Tapi al-muhim di sini ala, paham di sini. Biasanya ala kemudian apa majrurnya, kemudian tambahan bi. Kemudian isim yang diharuskan itu apa? Contoh alaikum bisunnati. Ala kemudian dhamir kalian, ya. Kemudian ba, kemudian isim. Yang diharuskan itu apa? Contoh lain misalnya ini bulan Ramadan. Ana bilang kalian alaikum bisiyam. Wajib atas kalian apa? Puasa.
gitu kan? Al-jar, gimana? Iya, dia posisi i'rabnya ala ini jar, kemudian kum majrur, itu secara nahunya. Tapi secara usul fikihnya, pemaknaannya adalah wajib gitu. Alaikum bisakinah artinya apa? Alaikum bisakinah. Kalian harus tenang gitu artinya. Iya. Baik. Khalid ada pertanyaan? Ala. Iya, dengan adanya sigohnya seperti itu, apa namanya? Formatnya seperti itu. Formatnya seperti itu. Iya. Bukan maksudnya pewajiban di sini perintah gitu ya. Perintah. Asalnya pewajiban amr, tapi kalau bisa aja nggak wajib kalau ada indikasi lain. Misalnya ya Khalid, alaika an tatawakkal misalnya. Boleh. Bukan itu. Alaika an tarji'a in syi'ta. Alaika an tarji'a in syi'ta. Yaitu atas kamu untuk pulang kalau misal kamu mau. Tapi asalnya kalau misalnya nggak ada in syi'ta, alaika an tarji'. Boleh. Di sini an tarji' atau alaika birruju', dua-duanya boleh. Karena antarji ini fi'il, birruju ini isim. Paham gak di sini? Alaikum bisakinah boleh, alaikum antaskunu bisa. Gitu. Iya. Bingung? Bedanya? Enggak ada beda. Enggak ada beda. Alaikum bisunnati bisa, alaikum pakai bi ya. Pakai bi ya harusnya. Alaikum bi an tattabi'u sunnatar rasul bisa. Mau nanya apa, Mas Sugi? Tadi dari redaksi yang sama tapi tidak harus wajib gitu sudah. Terus apa baca itu? Asalnya wajib, Mas Bro. Ada alaikum bil hijamah gitu. Maksudnya enggak harus. Iya, kalau ada qarinah yang menunjukkan itu enggak wajib ya enggak wajib. Tapi asal itu ya asalnya adalah apa? Perintah. Itu loh maksudnya. Iya. Tapi kalau misalnya antum dari itu ada qarinah yang tidak mewajibkan, ya enggak wajib. Alaikum bil hijam misalnya. Itu sebaik-baik obat misalkan. Sebaik-baik obat hijamah. Tapi enggak sampai wajib. Kenapa? Karena sebagian sahabat pun ketika sakit enggak semuanya pakai hijamah, ya kan? Qarinahnya ada gitu loh. Qarinah maksudnya indikasi dalil lain yang membuat dia downgrade dari wajib ke sunnah ada. Gitu. Iya. Asalnya kalau misalnya kita mutlakan begitu aja alaikum bil hijamah, asalnya Pak wajib. Tapi kan ada qarinah lain. Ya Pak Sumitro ada. Iya Pak. Benar. Makanya kalau diuraikan jadi panjang Pak. Ini contoh makanya dikatakan walaha ma'anin, dan untuk ala itu ada ma'anin jamak dari makna. Itu ada beragam makna. Minha, nah min ini tabi'idiyah, makanya minha artinya sebagian darinya adalah makna al-wujub gitu. Seperti alam yang nomor 3 juga memiliki banyak makna, di antaranya ya. Ini beliau sebutkan karena ini yang berkaitan dengan usul fikih. Ta'lil, tamlik, ibahah, wujub ya kan. Sebenarnya ada yang lain-lain di atas maknanya ya. Gitu. Baik, cukup sampai situ insyaallah. Udah lumayan letih nih kayaknya. Ya, anak kasihan ini. Dengan diri Anda juga kasihan. Jadi insyaallah cukup situ ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.